Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada di channel Eko Budi Susanto. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara mudahnya mengisi RHK pada aplikasi PMM atau yang di dalam laptop namanya adalah Guru Kemendikbud. Oke, pertama kali silahkan buka browsernya di Google Chrome. Pastikan masuk di dalam akun Belajar ID. Kebetulan saya memakai ini. Kemudian di dalam browser kita tuliskan guru mengajar. Oke. Nah, guru mengajar tampilan di awal kayak gini seperti ini. Oke, misalkan kita di Google ya, di google.co.id. Misalkan di sini kita tuliskan guru mengajar. Kita mulai bertahap nih, yang Merdeka Mengajar. Oke, Guru Kemendikbud ini. Oke, Guru Kemendikbud. Maka nanti akan masuk di dalam aplikasi PMM Bapak Ibu semua. Ini adalah tampilan yang hampir sama dengan yang ada di dalam gadgets Bapak Ibu semua. Seperti ini, akunnya saya ini, kemudian info terkini ini, cari di sini, persis seperti yang ada di dalam akun Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita jangan lama-lama, langsung saja di home atau beranda, klik pengelolaan kinerja. Oke, di dalam pengelolaan kinerja harusnya kalau misalkan Bapak Ibu semuanya itu belum melakukan aktivasi di awal, nanti tampilannya akan ini adalah seperti ini ya Bapak Ibu, dimulai lagi, yaitu adalah nanti akan ada setelah diklik di awal, nanti akan ada kata-kata mulai. Ya, mulai. Kalau misalkan belum sama sekali masuk ke dalamnya, maka akan dicek data diri Bapak Ibu. Ini akan muncul sekali Bapak Ibu. Muncul sekali saja. Silahkan dicek, misalkan nama, NIP, kemudian status, pangkat. Kalau misalkan di dalam cek data diri Bapak Ibu tidak ada dan tidak sama dengan kenyataan, maka silakan menghubungi admin Dapodik sekolah Bapak Ibu semua. Setelah melakukan pengecekan ternyata benar misalkan ya, maka klik data sudah sesuai. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul ini sesuai selagi, maka ya lanjut. Setelah lanjut, maka tampilannya berubah seperti ini Bapak Ibu, yaitu adalah penentuan RHK, yaitu yang gini. Ini adalah setelah muncul semuanya Bapak Ibu. Nah, untuk periode karena sudah melewati Januari, maka masa uji coba itu sudah tidak ada Bapak Ibu, maka ini langsung lanjut rencanakan kinerja. Tetapi kalau Bapak Ibu guru membukanya sebelum Januari kemarin, ini masih uji coba. Tetapi karena sudah melewati dari 1 Januari, maka ini sudah langsung tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini isinya apa saja? Kita lihat. Jangan takut salah klik Bapak Ibu, karena nanti bisa disesuaikan di admin ini. Dan pengelolaan ini harus dilakukan tanggal 1 sampai 31 Januari. Harus, karena setelah itu sudah kelihatannya harus disesuaikan kembali di admin atau di akun kepala sekolah. Maka langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu adalah lanjut rencanakan kinerja. Oke Bapak Ibu, ini apa sih? Ya kan? Ini banyak yang belum paham. Tampilkan. Oke. Ini merupakan rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Ya, berarti di sini berarti ada 6 dari rapor pendidikan, dan kebetulan di sekolah saya ada 5 merah dan 3 yang sudah hijau.
untuk melihat rapor pendidikannya bagaimana Bapak Ibu, karena saya yakin banyak Bapak Ibu yang kelihatannya belum paham rapor pendidikannya. Maka kita klik di sini rapor pendidikan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini perlu dilihat bahwa di sini sudah tertulis manajemen kelas kita kurang, dan dukungan psikologi sudah baik, metode pembelajaran kurang. Oke, berarti kita ini bisa di sini berkutatnya tadi di RHK kita. Nah, kalau misalkan Pak, rapot pendidikannya yang kayak apa? Maka kita klik ke sistem rapot pendidikan. Nah, di sini rapot pendidikan, di sini disediakan 2 tahun, yaitu adalah 2002-2003, tetapi kita langsung ke 2003 saja. Kenapa? Karena ini adalah untuk tahun 2024. Maka di sini kita klik oke. Kita lihat sekaligus ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya taruh di dashboard, oke. Oke, saya lihat rapot pendidikannya kayak apa. Kita sekalian penjelasan rapot pendidikan itu kayak apa semua. Inilah rapot pendidikan Bu Bapak Ibu. Ada indikator, ada capaian skor. Nah, di sini adalah rapot pendidikan kita beserta nilainya. Kemudian yang tadi merah-merah itu di mana? Yang di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini berdasarkan apa Bapak Ibu? Yaitu berdasarkan ANBK dan isian Bapak Ibu dalam survei lingkungan itu. Ini akan yaitu terjadilah rapot pendidikan. Dan ada panduan membaca, ada prioritas rekomendasi. Artinya prioritas rekomendasi apa Bapak Ibu adalah sekolah itu yang mau dikembangkan yang mana? Ya inilah yang sehingga sekolah ada 12, semua yang ada di sini inilah yang harus dimasukkan di dalam RKAS dan harus tertulis dalam ARKAS, ya kan? Aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Berarti harus berbasis pada rapot pendidikan seperti ini. Rapot pendidikan berbasis data, yaitu rapor PBD. Ini Bapak Ibu. Ini adalah sekelumit tentang rapot pendidikan. Sedikit saya close, cukupkan Bapak Ibu. Di dalam rapot pendidikan juga ada yang namanya poster rapot pendidikan. Kita coba karena untuk mengenalkan aja. Kita lihat Bapak Ibu. Oke. Rapot posternya kayak apa Bapak Ibu? Nah, ini adalah ini dari 6, berarti rapot pendidikan itu ada 6 bagian, yaitu literasi, numerasi, karakter, kondisi keamanan, kondisi kebinekaan, kualitas. Oke. Nah, di sini adalah yang perlu diingatkan cuma 1. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini kebetulan SMA kami baik karena cuma 1 yang kuning dan yang turun 2. Ada sekolah yang kuning semua, ada yang merah, kemudian ada yang yang hijau semua. Tidak ada masalah, yang tersulit adalah sudah. Nah, ini capaian tertingginya di sini, yaitu adalah numerasi. Oke. Inilah yang menjadi dasar di dalam penulisan RHK. Kita masuk lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini. Oke, saya mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini merah-merah itu adalah berdasarkan rapor pendidikan. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, lanjutnya mana? Nah, RHK itu, perencanaan kerja itu nanti ada 3 langkah ya, yaitu adalah perencanaan, kemudian tugas tambahan dan penilaian. Dan nanti itu adalah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Nah, kita lihat di sini di dalam perencanaan itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita lakukan dari 4 ini. Nah, kemudian langkah yang pertama, oke, ada 5 merah, ada 3. Maka ini harus disesuaikan atau dibicarakan atau
dirapatkan atau dikoordinasikan beserta kepala sekolah dan guru yang ada di SMA tersebut. Mau milih yang mana yang mau ditingkatkan terlebih dahulu? Bebas, tetapi harus dengan kesepakatan keseluruhan warga sekolah. Oke. Maka saya misalkan, kalau misalkan saya ngambil keteraturan suasana kelas. Pak, kalau misalkan saya ini belum kesepakatan, nggak ada masalah, karena nanti bisa dihapus. Oke, saya ngambil yang dimensi manajemen kelas, misalkan. Klik ke pengembangan kompetensi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah ada yang luar biasa di sini, ada beberapa yang harus diperhatikan. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester, memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan. Nah, oke. Sekarang kita lihat apa saja. Nah, misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran. Nah, di sini misalkan seminar ya Bapak Ibu ya. Oke. Sertifikatnya 1 kegiatan, bukti dukungnya nanti adalah sertifikat. Ada 4 poin. Ada 4 poin, berarti kurang 22 poin, 28 poin, maaf. Nah, sekarang ada yang warna biru ini, coba kita klik ya Bapak Ibu ya, klik. Ternyata di dalam sistem itu sudah disediakan, ya kan? Kalau RHK-nya apa, catatannya apa, bukti dukungnya, poinnya apa, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah enaknya di dalam RHK sekarang. Kalau di dalam e-kinerja, kita masih meraba-raba apa yang harus kita laksanakan. Tapi kalau di dalam RHK yang ini adalah mempersingkat kerja kita sebagai guru, sehingga administrasi yang ribet itu sudah terlewatkan, karena tinggal gampang sekali. Yaitu adalah, misalkan contoh RHK-nya, meningkatnya kompetensi melalui peran peserta guru kepala sekolah. Ini misalkan kepelatihan mandiri ya, misalkan contohnya PMM nih, PMM 1 sertifikat 8 poin misalkan ya. Kemudian ada yang langsung 128 poin Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi peran serta bidang, misalkan contohnya pendidikan guru penggerak pelatihan manajerial kepala sekolah, itu 128 poin Bapak Ibu. Kemudian misalkan meningkatnya kompetensi lah, dan selanjutnya kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita baru 1/4 nih, kurang, tambahkan. Contoh misalkan, saya ngambil misalkan yang 128 poin misalkan. Tak kasih ini, karena saya guru penggerak kebetulan. Dok, maka ini sudah terpenuhi Bapak Ibu. Bagaimana kalau sudah terpenuhi? Tidak ada masalah, karena ini nanti akan lebih baik, menjadi ekspektasi atasan akan semakin baik juga. Tetapi, kalau misalkan ini saya hapus, misalkan ya, ini saya isi 4 kegiatan, 16. Selesai, tapi menurut saya tidak baik. Kenapa? Karena lebih baik RHK itu lebih lebar, sehingga untuk peningkatan kompetensi kita, juga untuk kompetensi peningkatan dari peserta didik kita. Sehingga lebih baik kita RHK-nya, ini misalkan sertifikatnya 1 kegiatan, seperti contoh PMM nih, 1 semester 1 saja cukup. Kenapa? Karena nanti kan berarti daya dukungnya nanti semakin lama semakin baik nanti. Oke, semakin banyak. Sehingga ini bisa kita pakai terus. Tapi kalau ini sudah 4, nanti suatu ketika kehabisan kita bingung lagi. Lebih baik kita 1 misalkan, 1 semester. Ditambah lagi misalkan misalkan ya, misalkan ini, misalkan meningkatnya melalui peran misalkan kompetensi, contoh nih, konten unggulan. Nah, di sini bisa, kemudian meningkatkan ini meningkatnya kompetensi peran sebagai partisipan observasi. Sebagai observasi Bapak Ibu, berarti kita ngobservasi teman kita misalkan. Itu kan bagus banget tuh. Ya kan? Sehingga kita isi 1 nih. Misalkan, atau misalkan 2 guru, misalkan di sekolah itu ada 3 guru mata pelajaran, oke lah 2 kegiatan kan, karena saya diobservasi sama teman-teman kita.
Atau teman kita, saya mengobservasi dua teman yang lain. Tapi lebih baik kita satu. Kenapa? Karena akan semakin banyak RHK yang dihasilkan. Dengan RHK yang semakin banyak, semakin enak. Bukti dukungnya laporan Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, laporan. Cuman laporan Bapak Ibu. Enak kan? Nggak ada masalah ya. Laporan, ya mungkin ya laporan seperti itulah. Ada foto kegiatan, ada dasar kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian RHK-nya, oh ya, ini berarti kurang 20 lagi nih. Misalkan contohnya lagi, misalkan meningkatnya penelaah cerita baik. Dan bagusnya Bapak Ibu, yang sudah ada di atas, ini nggak muncul lagi Bapak Ibu. Nggak muncul lagi. Oke, nah ini contoh yang sudah klik. Oke, nah misalkan meningkatnya perangkat ajar Bapak Ibu. Oke, meningkatnya melalui peran penyusunan perangkat ajar yang dibagikan. Contohnya ini adalah yang dibagikan di dalam PMM misalkan. Nah, ini adalah yang terbit di PMM. Ini sampai 24. Kan bagus banget nih. Berarti perangkat kita harus selalu update. Tambah lagi ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan, ini susah nih, maka tak hapus. Ya nggak apa, dihapus saja. Tinggal ditambah lagi. Oke. Tambah lagi misalkan ya, contoh misalkan coaching atau misalkan penelaah cerita praktik baik, misalkan cerita praktik baik. Ini laporan nih, gampang kan? Cuman laporan saja kok, ya kan? Misalkan 26, berarti kurang berapa Bapak Ibu? Kurang 14. Tambah lagi misalkan ya, oke, peran penelaah bahan ajar, teman kita lagi, laporan juga 2 kegiatan, selesai Bapak Ibu. Kurang 2, oh iya kurang 2, tambah lagi misalkan, misalkan kita, di sini meningkatnya kompetensi ini kepelatihan ini satu kegiatan ya Bapak Ibu, selesai. Nah, kalau sudah selesai, ada 38 misalkan, kita klik ke tugas tambahan. Tugas tambahan, oke. Tugas tambahan opsional ya Bapak Ibu. Kalau opsional berarti adalah tidak harus diisi, tetapi sebaiknya diisi. Karena apa? Tugas tambahan yang ada di sini tidak hanya tugas tambahan wakil kepala sekolah. Misalkan kalau di SD, lupa saya guru SD, kan nggak ada wakil kepala sekolah. Kan saya cuman guru mapel, guru kelas, sama guru PAI, sama guru olahraga. Tapi kalau di SMK banyak sekali. Tetapi coba kita lihat, RHK dalam tugas tambahan yang dimaksud apa? Coba kita lihat. Klik itu ya. Maka di sini banyak sekali Bapak Ibu hanya untuk SMA misalkan sebagai kepala sekolah. Misalkan kita klik sini. Oke lah, sekarang saya guru SMA, ada tambahan kepala sekolah. Oh, saya bukan wakil kepala sekolah. Tetapi misalkan ya, semua jenjang misalkan ya. Di sini saya sebagai perpustakaan. Misalkan satu kegiatan. Tambah lagi misalkan, oh saya tidak cuma itu tok, tetapi saya sekarang ternyata misalkan STP 2K, ya boleh pembina organik OSIS, ada tuh, ya kan? Hanya meningkatnya sebagai pembina ekstrakurikuler, kelihatannya di semua jenjang SD, SMP maupun SMA, seperti saya sendiri, saya pembina ekstrakurikuler, maka saya masukkan laporan disertai surat keputusan, surat tugas. Dan ini gampang sekali sih dilakukan, sehingga insya Allah semua guru bisa melaksanakan di sini, ya kan? Tambah lagi misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan ini, oke, wah iya saya bukan wakil kepala sekolah ternyata, kok bukan perpus, ya tak hapus saja tinggal, maka ekstrakurikuler naik ke atas. Oke, kita tambah lagi misalkan saya juga merupakan, oh ini adalah kepala bengkel, kepala lab misalkan ya. Kemudian inklusif, bimbingan khusus, dia menyatakan misalkan ini adalah semua koordinator PKB, PKG, silahkan Bapak Ibu. Nah ini adalah guru piket, ya kan? Guru piket. Oke, apa saja? Ini adalah yang berlaku ya Bapak Ibu, kita lihat. Oke, apa saja sih? Nah ini Bapak Ibu,
yang dimaksud di dalamnya adalah tugas tambahan, ada wakil kepala sekolah, terus wali kelas pun masuk, pembina OSIS, pembina ekstra, guru piket pun masuk, kemudian bendahara, operator dapodik, kemudian di sini juga kalau saya adalah pengurus MGMP masuk juga di sini. Oke, kita lihat ya, kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya adalah pengurus MGMP Kabupaten, maka saya masukkan di dalam sini misalkan pasti ada Bapak Ibu, ya kan? Misalkan Dapodik ini STP 2K, lah ini lah di sini sebagai pengurus organisasi. Oke, kalau misalkan dikira sudah cukup tugas tambahan tersebut, karena cuma ini saja, insya Allah bisa, SK sudah terbit, laporan tinggal pelaporan ke perilaku kerja Bapak Ibu. Berarti kita sudah 1, 2, 3, 4 perilaku kerja. Nah inilah enaknya di dalam PMM ini, perilaku kerja, ini sudah tinggal klik aja. Misalkan contoh ya, apa perilaku yang ingin Anda fokuskan tahun ini misalkan ya. Oke, memenuhi kebutuhan peserta didik, bersifat ramah. Lah ini contoh, pastilah kita harus ramah pada siswa ya. Misalkan saya mikir yang pertama, wujudnya perilaku apa? Nah misalkan ya, informasi aktual mengucapkan salam. Nah, saya baru sampai misalkan salam sama siapa sama siswa. Itu. Akuntabel, misalnya contohnya misalkan ya, memanfaatkan sumber daya, misalkan ya, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat. Nah, misalkan ini silahkan saya misalkan yang bawahnya aja, misalkan ya. Misalkan silahkan Bapak Ibu pilih yang mana. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Misalkan saya ini. Atau misalkan yang bawah. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Kompeten, misalkan ya. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai, membantu pencari didik, dan yang lainnya. Misalkan saya mau melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Misalkan. Nah ini misalkan, oke, saya misalkan masuk di dalam yang kedua aja. Oke, silahkan Bapak Ibu, ini bebas jenengan mau pilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan atau yang ada di dalam Ibu sekarang, misalkan ini. Oke, dan ini harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu sebagai bentuk konsekuensi pengelola isian dari PMM ini. Ini adalah contoh ini misalkan. Oke, misalkan menyesuaikan, oke, kemudian ini adalah nanti saya akan diberi lingkungan kerja kolaboratif, oke, misalkan ini adalah yang terakhir Bapak Ibu, oke, sini. Nah, setelah semuanya selesai, oke, kita langsung masuk ke rangkuman. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat satu persatu, jangan langsung lanjut ajukan, jangan. Lebih baik kita masuk, kita lihat dulu, misalkan ya, contoh hasil penilaian observasi kerja guru, cek panduan. Ada panduannya Bapak Ibu. Nah, panduannya kayak apa? Ya ini nanti adalah ada videonya. Nanti panduan-panduan itu ada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu silahkan panduannya itu ada semua. Nah ini juga sertifikat panduannya juga apa? Kelihatan ada semua di sini. Sehingga kategorinya apa misalkan ya, video referensi dan lain sebagainya itu ada. Nah, ada cek panduan. Oke, Bapak Ibu. Setelah selesai semuanya, misalkan langsung ajukan. Kalau misalkan klik udah selesai. Tetapi karena saya masih tak rubah, ya saya rubah lagi. Misalkan contoh misalkan tadi adalah saya di sini, misalkan terus dan gini ya, ke pengamat, belah ini kok ternyata kok salah. Ya, ini saya hapus saja. Nah, ini misalkan cerita praktik baik misalkan ya, ini adalah hapus saja selesai. Tambah lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan perencanaan sampai menuju ke rangkuman. Semoga bisa membantu.
Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.